Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terkhusus keluarga besar Mira Ma'had Islam Rafi Akhyar, yang semoga seluruhnya tanpa kecuali senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali jumpa kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya sesuai dengan waktu di mana sebagian saudara-saudari kita terhubung dari tempat yang berbeda dan boleh jadi dalam waktu yang tidak sama. Namun demikian, semoga keseluruhannya dari mulai awal pembelajaran kita sampai detik ini seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita di kesempatan kali ini, dan hari ini kita akan sedikit menghadirkan tema pencerahan. Kita sedikit bergeser dari tema yang biasa kita kaji dari kurikulum kita untuk memberikan satu pondasi kekuatan dalam menata aktivitas yang telah kita masuki di tahun yang baru pada penanggalan Masehi, yaitu 2022 ya. Walaupun di dalam Islam setiap waktu itu semuanya sama berharga. Hanya manusia kemudian untuk memudahkan aktivitas, memudahkan tatanan segala hal yang akan dikerjakan, kemudian membuat satu sistem penyesuaian dalam berkehidupan yang tentunya ini sudah sunnatullah fil kaun. Dan Islam tidak luput dari bimbingan itu semua, memberikan isyarat dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita menata aktivitas, bahkan juga menghadirkan tuntunan dan bimbingan dalam menata setiap waktu-waktu yang berkelanjutan. Karena itu dalam Al-Quran kita dapati baik itu terkait dengan malam, bahkan menghadirkan sumpah wal laili idza yaghsha, kemudian siangnya wan nahari idza tajalla, kan? Kemudian bahkan di waktu duha, ada lagi yang di waktu asar, di waktu subuh, dan turunan-turunan lain, sampai menyebutkan juga berapa jumlah bilangan bulan ya dalam setahun dan seterusnya. Ini memberikan kesan isyarat kepada kita untuk menata aktivitas dan memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Semoga dengan itu semua kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memaksimalkan fungsi kita dalam berkehidupan di bumi. Dan ingat baik-baik, manusia seperti sering saya sampaikan termasuk di khutbah Jumat kemarin juga yang teman-teman bisa simak, manusia ditunjuk oleh Allah untuk membawa misi khalifah di bumi dan diberikan beberapa nama-nama yang khusus. Kadang disebut dengan Bashar, kadang disebut dengan Al-Ins, kadang disebut dengan An-Nas, kadang disebut dengan Bani Adam, kadang juga disebut dengan Al-Insan. Semua ini punya makna, bukan kata yang hampa itu. Semua punya diksi-diksi ini punya penekanan, punya dilalah tersendiri. Nah, bila menunjuk kepada manusia yang beraktivitas, menata kegiatan-kegiatannya, kata yang ditunjukkan oleh Al-Quran seringkali digunakan kata Al-Insan. Al-Insan setidaknya kurang lebih 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada surah tersendiri namanya surah Al-Insan, surah ke-76 itu. Al-Insan ini tidak disebutkan kecuali menunjuk pada pemaknaan manusia berdasarkan totalitas aktivitasnya. Jadi dari kita mulai beraktivitas bangun tidur sampai dengan tidur kembali, keadaan kita yang beraktivitas itu disebut dengan Al-Insan namanya. Nah, Allah memberikan waktu yang menjadikan dengan waktu itu bisa kita manfaatkan untuk beraktivitas. Waktu yang Allah berikan untuk kita jalani dalam beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan itu asrun namanya. Karena itu saat Allah menurunkan surah Al-Asr, kata asrun dengan Al-Insan itu disatukan. Ya, untuk menunjukkan kesesuaian. Wal 'asr innal insan. Allah tidak mengatakan innal insa, innal bashar, ya, innan nasa, ya, ataupun inna bani Adam, tapi innal insan, menunjuk kepada pemanfaatan waktu itu yang harus kita tata sehingga bisa menghadirkan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat sesuai dengan waktu yang diberikan. Kalau boleh saya detilkan sedikit ya sebelum kita
coba sambungkan ke pertemuan kita kali ini. Ya, intisarinya saya sampaikan di khutbah kemarin, ya, atau di tausiah kebangsaan yang paling sedikit lagi, yang paling singkat kalau Anda ingin singkat di situ. Kalau ingin detail kita mengaji. Saya berikan gambaran begini dulu ya, supaya kita bisa memahami dengan kuat. Dan semoga Allah memberikan pahala kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita. Tidak lebih apa yang saya sampaikan, ya, itu hanyalah yang guru-guru kami telah sampaikan kembali. Saya tidak punya kelebihan atau keutamaan apapun, kecuali yang telah diajarkan dan Allah titipkan lewat guru-guru mulia itu. Dan semoga Allah berikan pahala kepada mereka dari setiap huruf yang kami sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, ini semua nanti kalau kita kembalikan ke ayat di Al-Quran kita akan temukan. Saya mudahkan ya dengan memberikan gambaran seperti ini saja. Dalam berkehidupan, menjalani tugas di muka bumi ini, ya, jadi saya mulai dengan Quran. Saya turunkan ayatnya untuk memudahkan ya. Surah kedua di ayat yang ke-30. Nah, ini inti hidup kita ini ada di sini misinya. Misi kehidupan kita ada di sini. Jadi saking pentingnya misi ini, Allah memviralkan, ini bahasa kita sekarang ya, memviralkan, menyampaikan terlebih dahulu informasi tentang misi ini bahkan di alam langit, di kalangan makhluk-makhluk yang telah tercipta sebelum manusia ada. Ya, sebelum manusia diciptakan kan sudah ada malaikat duluan, seperti pernah saya sampaikan. Malaikat diciptakan dari cahaya, seperti disampaikan di hadis Muslim yang telah kita utarakan dulu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga ada jin, kan? Diciptakan sebelumnya. Ini jelas juga sudah kami sampaikan. Yang ini kita temukan keduanya ya di Quran surah ke-15 kan? Dari ayat 27 sampai 28. Ini cukupkan demikian. Di ayat ke-27 kita temukan jin disebutkan terlebih dahulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan para jin itu kami ciptakan sebelum manusia. Ya, min qablu min naris samum, dari bahan bakarnya, materinya api yang menyala-nyala, kan? Nah, ini. Sebelum jin sudah ada malaikat. Kalau ini dari an-nar, seperti pernah saya terangkan dulu, Anda kalau kembali review di video-video awal kita di ta'lim kita, Anda akan temukan jabaran ini insyaallah. Kemudian malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Lebih halus daripada ini. Ya kan? Nah, malaikat ini diciptakan sebelum jin dan tentunya sebelum manusia. Ya, karena urutannya nanti setelah ini ada manusia. Ya, ini manusia, jin, malaikat. Dari mana taunya malaikat sudah ada sebelum manusia? Ya kan? Bahkan sebelum manusia diciptakan, itu diviralkan juga kepada malaikat. Jadi ini saking pentingnya misi ini, ya kan? Diviralkan di lingkungan malaikat dan jin di alam langit. Ya. Kemudian juga Allah menciptakan makhluk baru gitu. Ya. Bukan jin, bukan malaikat yang diberikan tugas, tapi makhluk yang mulia, ya, yang mulia. Ya, semua makhluk Allah, ciptaan Allah punya hikmah, punya kemuliaan. Tapi untuk membawa misi ini saking pentingnya, Allah mengamanahkan bukan kepada jin, bukan kepada malaikat, kalangan jan ya. Jan yang dimaksudkan tadi. Tapi Allah ciptakan nanti ya, makhluk baru dengan sifat bashar yang disebutkan di sini ayat 28, dan itu diviralkan pertama kali disebutkannya karena jin sudah disebutkan tadi, maka malaikat disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikah. Tuh, ini satu rangkaian ini ayat 27 28 ini satu rangkaian. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Dan ketika Rabbu Muhammad SAW berfirman, memviralkan, menyampaikan kepada seluruh makhluk, malaikat yang sudah ada sebelumnya ini. Malaikat disebutkan, jin sudah ada, maka tercakup ke sini. Kan saya pernah menyampaikan tentang bagaimana uslub gaya bahasa sinekdok pas prototo, sebagian mewakili keseluruhan. Lawannya totem pro parte, keseluruhan mewakili sebagian. Di ilmu balaghah disebutkan dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Sebutkan sebagian dan yang dimaksudkan keseluruhan. Ini banyak sekali, termasuk di dalam bahasa Arab, apalagi di Al-Quran uslub seperti ini. Ya. Inni khaliqum basyara, saya akan mencipta makhluk baru, bukan ini, karena baru ya, basyar. Ya, ini tadi yang saya sebutkan. Nama yang menunjuk pada manusia, basyar ini nanti menunjukkan aspek materi yang berbeda dengan jin, dengan malaikat.
Ya, jadi kalau ini dari api yang menyambar-nyambar, naris samum, ini dari nur, ini min salsalin min hama'in masnun. Karakternya berbeda. Karena itu bashar nanti menunjuk kepada aspek fisikal, materi, secara fisiknya itu beda. Ya, dalam bahasa Arab kekinian bashar itu diartikan kulit yang halus, yang tampak, yang baik. Sehingga jangankan dengan jin, dengan malaikat, ya dengan hewan pun berbeda, dengan makhluk lain berbeda. Jadi penampakan kita disebut ahsani taqwim di surah At-Tin itu, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini bashar yang dimaksudkan. Sekaligus juga nanti menunjuk kepada aspek keberadaan fujur atau nafsu di dalamnya. Ya, yang tidak dimiliki malaikat. Malaikat cuma takwa, di sini ada fujur. Ingat itu ya. Nah, nanti bashar disebutkan sebanyak 35 kali dalam Al-Quran, bentuk tunggalnya bashar. Dan sekali saja dalam bentuk dual, basyara ini. Nah, penting sekali ngaji seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran menemukan kata bashar, ini petunjuk bagaimana kita mengelola fisik dengan baik. Ya, kalau fisikal itu kan kebutuhannya, nutrisinya, kebutuhan-kebutuhan fisik seperti makan, berolahraga, pola hidup yang menyehatkan. Temukan kata ini, Anda akan dapatkan petunjuk-petunjuk yang menyehatkan tubuh kita, ya kan? Kemudian juga pada tata kelola nafsu, ya manajemen bagaimana menata nafsu itu supaya dapat dikendalikan, mensupport kepada jiwa takwa. Nah, ini intinya di sini. Nah, ingin saya katakan adalah ini saking pentingnya misi yang dimaksudkan ini. Pertama, Allah menciptakan untuk mengamanahkan misi ini, menciptakan bashar, ya kan? Dengan hikmah tertentu seperti yang Allah kehendaki. Baik. Lalu yang kedua juga menyampaikan fungsinya, misinya, ya, tujuan diciptakan ini. Tujuannya ke sini, ke Al-Baqarah 30 itu. Wa idz qala rabbuka. Perhatikan kalimatnya sama persis di awalnya, pembukaannya untuk menunjukkan korelasi bahwa semua yang diciptakan Allah itu punya manfaat, punya fungsi, punya hikmah, punya tujuan. Dan ketika menunjuk pada penciptaan manusia, itu dikorelasikan dengan misinya. Jadi satu kesatuan. Ya, seakan-akan memang terciptanya manusia itu memang untuk ini. Jadi kalau ada manusia yang bergeser dari fungsi ini, ada yang salah dengan misinya dan dengan kemanusiaannya. Itu kalau dalam bahasa yang sangat dalamnya gitu. Ya. Karena itu pembuka di ayat ini, Quran surah 15 ayat 28 ini kan terkait dengan manusianya di ayat 28. Itu sama persis dengan Quran surah 2 ayat 30, pembuka awalnya. Yang di sini wa idz qala rabbuka lil malaika seperti ini, wa idz qala ya, rabbuka lil malaika. Ya, seperti ini. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Yang di Al-Baqarah ayat 30 pun itu wa idz qala rabbuka lil malaika. Silakan disimak. Dibuka mushafnya Anda akan temukan ini. Yang di sini karena penciptaan, maka menggunakan kata khaliq. Inni khaliq. Khaliq kan yang Maha Pencipta. Ya, dan satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menegaskan bahwa saya Allah, saya sang pencipta. Itu hanya di Al-Quran. Ya, ini khaliq, saya akan mencipta. Ini khaliq itu sang pencipta, ya kan? Nah, sudah berwujud ciptaannya. Apa hikmahnya, tujuannya, fungsinya? Karena semua ciptaan Allah mesti ada hikmah. Ya, ada fungsinya, ada tujuan dan sebagainya. Maka dijelaskan di sini. Ini menarik sekali. Satu kesatuan ini. Yang di Al-Hijr ayat 28 wa idz qala rabbuka lil malaika, yang di Al-Baqarah ayat 30 wa idz qala rabbuka lil malaika. Yang di sini inni khaliqun, yang di sini inni ja'ilun. Inni ja'ilun. Ya. Harap fokus dan pelan-pelan kita karena ini mahal sekali, ya. Ya, materinya cukup penting bagi kita karena akan mengawali setiap tatanan aktivitas kita yang akan kita tenun, ya, di muka bumi ini atau di tempat yang kita pijak sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inni ja'ilun, pembedanya di sini. Yang ini khaliqun, yang ini ja'ilun. Yang ini mencipta dari tiada menjadi ada, yang ini memberikan fungsi kepada yang ada. Ya, dan yang paling menarik adalah antara penciptaan dengan pemberian misi atau fungsi dan hikmah, tujuan berkehidupan itu punya korelasinya untuk menunjukkan ini esensi kehidupannya ada di sini. Sama pentingnya. Jadi keberadaan kita, entitas kita ini, adanya kita ini karena memang diikat oleh misi ini. Jadi kalau manusianya bergeser dari fungsi ini, seakan-akan dianggap gak ada. Atau dia meniadakan dirinya sendiri. Eksistensi yang sudah ada, dia tiadakan sendirinya. Ini bahasa agak tingginya gitu kan.
Nah, kalau kita mau tarik kesepahamannya bahwa keberadaan kita ini tercipta ya untuk membawa satu misi di muka bumi. Saking pentingnya misi ini, kalimat pembukanya sama dengan kalimat penciptaan yang dilekatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ingin menegaskan bahwa eksistensi, keberadaan, adanya kita manusia di muka bumi ini karena misi ini. Ya. Jadi kalau manusia bergeser dari perilaku di misi ini, maka ini eksistensinya dipertanyakan. Dia sedang meniadakan keberadaan dirinya sendiri. Ini satu. Nah, jadi dari sini saya ingin katakan bahwa ini misi begitu penting. Saking pentingnya diviralkan di kalangan malaikat, diciptakan makhluk yang mulia yang baru, dan disebut nanti makhluknya mulia. Karena kemuliaan inilah kemudian, dan mulianya misi ini, Allah meminta kepada kita menjaga kemuliaan ini. Jaga misinya, kan? Jaga diri kita yang mulia. Jadi Masya Allah, ini sebagai pribadi di sini, diri kita ini sebagai pribadi, ya sebagai makhluk yang eksis, itu disebut mulia. Ya, karena kemuliaan misi yang dibawa ini. Maka kita pun dimuliakan oleh Allah. Dari mulai penciptaan dibedakan. Ya, karena membawa misi yang mulia ini yang nggak sanggup dipikul oleh gunung, ya, oleh bebatuan, bumi, macam itu nggak sanggup pikul untuk mengemban amanah ini. Manusia memikulnya. Ya, wa hamalahal insan, dan manusia mengambil itu. Dengan artinya diberikan amanah oleh Allah, diberikan kepercayaan, diberikan kekuatan. Dari segi tampilan fisikal, Allah sempurnakan, bahkan bersumpah dengan 3 risalah Nabi yang sangat viral di muka bumi. Ya kan? Siapa risalah Nabi yang sangat viral itu? Di antara Nabi Musa, ya, yang masih bertebaran di antara turunan genealogi umatnya ke atas. Kemudian Nabi Isa alaihi salam juga demikian, bahkan ada sebagian yang menisbatkan keyakinan kepada Nabi Isa. Dan tentunya Nabi yang pelengkap keseluruhannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan 3 nabi ini, ya. Perhatikan kalimatnya, bahkan dengan risalahnya. Wattini wazzaitun, ya kan? Menunjuk pada Nabi Isa alaihi salam. Watturi sinin, buka Quran surah 95, surah At-Tin itu, ya. Wattini wazzaitun, ya kan? Demi buah tin dan buah zaitun. Yang ini menunjuk pada lokasi, tempat bagaimana Nabi Isa alaihissalam berkehidupan, menerima wahyu dan seterusnya. Wa turi sinin, ya kan, dan bukit Tur Sinai, ya kan? Nah, di sini bukit Sinai, Tur Sinai itu nama turnya bukit, ya. Sinai itu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, gitu kan? Menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah. Artinya risalah kenabian, risalah kerasulan diterima. Wa hadzal baladil amin, semua menunjuk pada tempat, ya. Tur Sinai, Tin wa Zaitun, ya kan? Yang di Palestina itu distrik tertentu. Kemudian hadzal baladil amin, al-Makkah al-Mukarramah. 3 risalah Anda bayangkan. Untuk menunjuk apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sudah menunjuk pada 3 risalah ini disebutkan pakai lam dan qad lagi. Lamnya taukid, qadnya tahqiq, ya, memastikan, menjamin, menguatkan. Laqad khalaqna, pakai na lagi, ta'zimun nafsi, li ta'zimi sya'ni. Khalaqnal insan, yang disebut kata insan. Seperti yang pernah tadi saya sampaikan. Laqad khalaqnal insana. Perhatikan baik-baik. Ini mahal sekali, ya. Mahal sekali informasinya. Laqad khalaqnal insana. Sungguh kata Allah, aku bersumpah dengan 3 risalah kenabian. Ya kan? Kemudian juga aku bersumpah, ya, laqad khalaqna, lam, aku memastikan, ya kan, menguatkan, tahqiq, menjamin. Khalaqna, demi keagunganku, ya kan? Kuciptakan al-insan, manusia yang akan beraktivitas itu. Ya. Di mana? Fil ardi. Di bumi, fil ardi. Di tempat yang dipijak. Bukan fis sama. Jadi misi yang akan diemban, dibawa itu bukan di langit tapi di bumi, fil ardi. Sifatnya dunia seperti yang pernah saya terangkan. Ya kan? Laqad khalaqnal insana, insan. Sungguh aku bersumpah, aku pastikan, aku kuatkan manusia yang akan beraktivitas itu. Nah, diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna, yang ideal, sesuai dengan aktivitasnya. Demikian cara membacanya. Jadi tubuh kita ini tercipta berdasarkan maslahat yang kadarnya telah diukur dengan presisi yang sangat sempurna. Tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah berdasarkan maslahat aktivitas yang akan kita tenun. Nih. Jadi antara keadaan fisik kita, kesempurnaan diri kita itu sesuai, ya, dengan berbagai aktivitas, ya,
yang mampu kita lakukan dalam berkehidupan. Karena itu disebutkan insan. Oleh karena itu nanti dilarang merubah tampilan-tampilan fisik yang tidak dibenarkan petunjuknya oleh syariat. Ya, pada keadaan-keadaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena apa yang tercipta dari fisik kita ini sudah sesuai dengan maslahat hidup kita untuk mengerjakan berbagai aktivitas dalam menyukseskan misi ini. Karena itu nggak boleh sembarangan merubah tampilan-tampilan fisik. Operasi-operasi tertentu, merubah tampilan di wajah, bagian-bagian tubuh dan sebagainya. Jangan lakukan. Nah, itu termasuk nanti bagian dari was-was yang diberikan oleh setan. Ya, nanti kalau Anda baca di surah keempat An-Nisa, misalnya, kan, dari ayat 118, 119 sampai dengan 120 itu kita akan temukan. La'anahullah, kan? Kemudian dia berkata apa? La'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udhillannahum wa la'umanniyannahum. Nah, sampai Anda temukan nanti kalimat, aku akan berikan kepada mereka was-was dengan apa? Untuk merubah tampilan-tampilan khalqallah, ya, makhluk-makhluk Allah. Fala yubattikunna adhanal an'am fala yughayyirunna khalqallah. Ya, ada yang merubah kepada binatang, gitu kan? Ada yang merubah kepada bahkan pribadinya sendiri. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati teman-teman sekalian. Nah, ini gambaran. Yang ingin saya tegaskan dari uraian ini adalah, gitu kan? Saking pentingnya misi ini, Allah menciptakan kita dengan sempurna, kesesuaian fisik disesuaikan dengan tatanan aktivitas untuk menyempurnakan ini dan diviralkan di kalangan ya penghuni langit pada saat itu. Misinya apa? Ja'ilun fil ardi, di bumi khalifah. Saya sudah pernah terangkan makna kata khalifah ini. Ya. Baik yang terkait dengan pemahaman genealogis yang akan saling menggantikan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, disebut dengan khalifah karena akan saling menggantikan. Ya, jadi yang ini wafat, muncul generasi lain. Wafat, muncul generasi lain. Dari kata khalafa, yang saling menggantikan. Itu pengertian pertama dari sisi maknawi, ya, maknawi dari logawinya, etimologinya. Jadi secara genealogi makhluk ini akan saling menggantikan. Dan itu fitrah dalam berkehidupan kita. Karena itu nanti turun Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-9, saya agak detil sedikit, ya, supaya setiap orang tua menyiapkan kekuatan-kekuatan pada generasi penggantinya dan harus merasa khawatir kalau dia telah selesai menunaikan tugas ini, tapi nanti meninggalkan generasi yang lemah untuk memaksimalkan tugas mereka. Maka Allah berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah setiap orang tua merasa khawatir yang sangat, yang dalam jika meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah di tiga sisi, lemah imannya, lemah ilmunya, kemudian lemah hartanya. Ini yang sangat berbahaya, ya kan? Maka hendaklah mereka merasa khawatir dengan itu, dan itu bagian dari ketakwaan. Kata Allah, "Falyattaqullah", bertakwalah kepada Allah. Kalian takwa kepada Allah dengan mendidik mereka secara baik. Karena akan saling menggantikan, menyiapkan misi terbaik, memaksimalkan ini. Ya kan? Kemudian juga ini punya makna menyukseskan, ya kan? Memakmurkan. Makmur itu membawa segala kemaslahatan dan kemanfaatan. Maslahat, manfaat. Nah, kan? Jadi kalau ada kata makmur dari kata amara ya'mur, ya kan? Al-amru, jadi segala yang bermaslahat dan bermanfaat. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan membawa misi, ya kan, sebagai khalifah di bumi ini, di belahan bagian manapun di bumi. Nah, sekarang kita berada di Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini amanah buat kita ini, ya. Karena itu sepanjang berkehidupan di tempat yang kita pijak ini, maka ayo bangun kemakmuran di dalamnya. Maksudnya apa? Hadirkan segala yang bermanfaat, apapun profesi kita. Ya, saya sebagai misalnya di sini dai, itu kan, yang mengarahkan, membimbing umat, alim juga ustadz misalnya kan, Anda menyebut ustadz, maka apa peran saya? Menghadirkan segala yang bermanfaat. Ini yang sekiranya setiap orang yang belajar bisa mendapatkan manfaat, jadi bimbingan kehidupan, ya, dan profesi apapun. Anda arsitek, bikin sesuatu yang bermanfaat, jangan buat sesuatu yang maksiat, yang menyimpang. Ya kan? Anda pejabat, bikin kebijakan yang bermanfaat, jangan menyelewengkan jabatan. Anda misalnya titipkan harta benda, ya, kreasikan dengan harta itu jadi yang bermanfaat. Toh semua yang ada di sini sifatnya dunia. Dunia dari kata dana, sesuatu yang rendah, ditinggalkan, hilang, dan berlangsung cepat. Makanya kalau dapat jabatan tuh kayaknya baru kemarin dilantik, sekarang sudah mau berakhir, cepat sekali. Dan ditinggalkan. Demikian benda-benda juga begitu, ditinggalkan. Pada akhirnya kalau bukan kita meninggalkan itu, maka benda itu meninggalkan kita duluan.
ya, atau bahkan bumi selesai. Ya, ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi sepanjang apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan harus sukses. Makanya jangan tanggung-tanggung kalau bikin harapan atau cita-cita yang kita sebut itu, tempatkan di yang tertinggi. Yang tertinggi. Kalau anak kuliah, ya jangan tanggung-tanggung IPK-nya 4 gitu kan. Tapi juga pemahamannya harus maksimal. Kalau bikin cita-cita itu jangan yang tengah-tengah, yang paling tinggi sekalian. Supaya nanti ya effort yang keluar dari diri kita itu lebih maksimal. Kalau kita targetnya 100, kekuatan kita ya kalau nyangkut-nyangkut di 90 masih bagus. Tapi kalau bikin target di 50, nyangkutnya bisa di bawah gitu, ya kan? Itu nanti ada seninya juga dalam Al-Quran dan Hadis, pemahaman itu. Supaya tidak melebar, saya kembalikan ke sini. Nah, ini semua, saya agak cepat ya. Ini semua, teman-teman sekalian, mesti ditujukan, diniatkan pada satu kepentingan saja. Jadi misi mulia ini, ya misi mulia sebagai khalifah di bumi, ini pun masih diikat dengan satu kemuliaan lagi. Ya, yaitu dengan tujuan. Harus diarahkan pada satu tujuan saja. Ya, pada satu hal saja. Nggak boleh kepada yang lain. Jadi dianggap sukses misi ini bila kita berjalan di rel yang satu ini, rel kemuliaan ini. Jadi kalau ada orang pun menghadirkan manfaat, kan? Dia bisa membangun ini, orang bisa mendapat akses, mendapatkan manfaat, dapat banyak kebaikan di dunia nih, di bumi ini. Tapi dia keluar dari kerangka ini, tetap nggak punya nilai, nggak punya nilai. Karena tujuan ini pun, tujuan semua membawa misi ini, tujuan membawa misi sebagai khalifah di bumi ini punya tujuan, ya, punya esensi lagi, punya kemuliaan lagi, dan nggak dianggap mulia kalau ada orang yang mengerjakan ini semua tapi tidak membawa tujuan ini. Ya, tujuannya nanti itu ditemukan di Quran surah ke-51 ayat 56. Sudah? Nah, baik, ini kan Allah menyebut Khalik kan? Pencipta kan? Sang pencipta. Masih ingat gak waktu dulu saya terangkan kata dasar derivasinya? Derivasi ini kan kalau diarahkan ke kata kerja, ini kan sudah sifat melekat isim fa'il, kan? Ya. Kalau kita kembalikan ke akar kata awalnya berbentuk verb pertamanya, kata kerjanya, maka ini nanti ya asalnya adalah khalaqa. Ini. Khalaqa. Dah, khalaqa yakhluqu. Allah khaliq, kita makhluk. Jelas? Baik, khalaqa mencipta dari yang tiada menjadi ada, ya kan? Baik. Dengan segalanya, dengan bahannya, dengan macam-macamnya. Untuk membedakan dengan manusia yang bikin sesuatu masih butuh tumpuan bahan. Kan? Gak mungkin orang bikin meja kalau nggak ada papannya, pakunya, papan dari mana? Dari pohonnya dan sebagainya. Ya, Allah tidak. Allah Khalik. Ya, mencipta sesuatu yang ada dari yang tiada dengan semua perangkatnya. Baik. Perhatikan baik-baik. Khalaqa, mencipta. Ya, baik kalau dikatakan misalnya Allah telah mencipta, khalaqallahu, atau kemudian kita katakan khalaqa, ya kata gantinya menuju kepada Allah, dia mencipta. Kalau Allah sendiri yang mengatakan aku mencipta, aku telah mencipta, maka menggunakan kata ganti menunjuk kepada Allah dengan dhamir mutakallim, kata ganti pertama, karena Allah yang menyampaikan aku mencipta pakai tu, ya, pakai plus tu. Ya. Kalau mau disambungkan, ya kalau mau dipisah di depannya ana, ya. Kalau mau pakai penguat pakai inna ketemu anna jadi inni. Ya. Tuh. Ini sedikit ya, sedikit sekali pengayaan di bahasa Arab. Ana gini. Saya. Kalau ingin dikuatkan pakai inna, nanya pendek. Ya kan? Inna ketemu ana, anaknya jadi i. Inni. Ya kan? Kalau inna ketemu nahnu, na panjang jadinya di sininya. Inna berarti inna ketemu nahnu, kami. Tapi kalau misalnya inna ketemu ana, maka jadi inni begini. Kalau ana ini ya berada dengan kalimat berhadapan, ini nggak bisa nyatu, nggak bisa dihubungkan. Kalau mau disambungkan dengan kata kerja, ganti ana jadi tu. Gini, tu. Maka nanti matikan harakat akhir ini di kalimat jadi sukun begini, sambungkan jadi khalaqtu. Maka Anda temukan kata khalaqtu plus menunjuk pada ini karena ini berbicara tentang tujuan tadi. Kalau tujuan itu menggunakan kata li, lam, huruf lam harakatnya li, kasrah. Gini. I. Jelas ya? Kalau kita temukan lam,
harakatnya kasrah, ini diantara makna utamanya menunjuk pada tujuan. Tujuan, fungsi sesuatu atau esensi sesuatu. Nah, nah, sekarang kembali ke Quran surah 51 ayat 56. Kalau ini sudah memahami dengan baik, yuk kita baru baca ayatnya. Wa ma khalaqtu tuh. Al-jinna wal ins. Jelas? Wa ma khalaqtu. Maknya nafi, menafikan sesuatu, dan tidaklah, sini ya, tarik ke atas ya. Wa ma khalaqtu. Nah, ini ya. Maknya nafi. Nafi itu menafikan, menepikan, meniadakan, tidak mengakui. Ya, nggak diaku deh. Insyaallah maknya nafi, an-nafi. Tadi kan baik-baik. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan. Ini yang tadi saya terangkan. Aku ciptakan. Ini Allah ya yang berfirman, karena ini khalik. Perhatikan, ini kata dasar, kata kerja dari kata khalik itu ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya. Khalaqtul jinna wal insa. Kan? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, ya, illa kecuali li tujuannya, nih. Lihat buka mushafnya, ada ayatnya, ya kan? Dan tidaklah ya kan? Aku ciptakan jin dan manusia itu illa kecuali li tujuannya. Nah. Ya'budu, nih harakat ujungnya kasrah. Liya'budun. Nih, harakatnya begini, kasrah. Karena di sini ada ikhtisar ya di akhirnya, karena kita berhenti ya. Kalau kita bacakan misalnya teman-teman sekalian ke wujud asalnya harakatnya gitu kan, di sini penanda ada dhamir mutakallim ya, untuk menyingkat dhamirnya nggak disebutkan, langsung Allah berfirman dengan harakat saja, liya'budun. Kalau kita bacakan nih dengan wakaf sempurna, itu ada kasrahnya bersambung dengan ya, liya'buduni ya, i ke sini kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang anak pakai i di ujungnya. Baik, karena itu harakatnya kasrah bukan fathah. Perhatikan baik-baik. Harakat kasrah ini menunjuk kepada Allah. Nih. Mengembalikan penyembahan ini kepada Allah. Perhatikan baik-baik ya. Saya kembalikan ke sini pelan-pelan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kalau sampai sini kalimatnya berarti nggak dicipta jin dan manusia itu. Jelas ya? Terus pakai illa kecuali tercipta nih. Ya. Liya'budun. Kecuali tujuan dari penciptaan ini semua. Ya, biarkan jin dulu dengan alamnya. Kita berbicara tentang manusia dulu. Ya kan? Kecuali tujuan dari penciptaan ini dicipta, kembali ke sini kan? Dicipta, terjadi penciptaan. Sini Quran surah 15 ayat 27 sampai 28, khususnya di 28-nya saya kotaki ini. Kemudian diciptakan itu untuk membawa misi ini sebagai khalifah di bumi. Nah, jadi kalau kita kembalikan pengertiannya dari sini 1, ke sini 2, ke sini 3. Maka cara memahaminya menjadi begini. Dan tidaklah aku menciptakan manusia yang membawa misi sebagai khalifah di bumi itu, kecuali illa li, tujuan dari penciptaan ini ya'budun, untuk menjadikan semua kegiatannya di bumi sebagai khalifah itu ya'buduni, ditujukan untuk ibadah kepada Allah. Jadi normalnya seluruh kegiatan manusia itu insan ini, kan? Makanya nanti ketika menyebutkan tujuan dibalik nih, insan ini kembalikan kepada ins. Dasar dari ini. Ya, ini rahasianya kenapa disebutkan ins bukan insan. Nanti di Ma'rifatul Insan saya singgung juga ya, setidaknya ini. Jadi kalau kita ke sini teman-teman sekalian, ini manusia yang beraktivitas. Idealnya semua aktivitasnya itu dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, terus dia tata aktivitas yang bermanfaat. Gimana bangun tidurnya bermanfaat, mandinya bermanfaat, berpakaiannya bermanfaat. Jangan sampai pakai pakaian justru yang bermaksiat, didapatkan dari yang tidak baik, menampilkan sesuatu yang tidak baik, ya kan? Dapatkan maslahat, dapatkan manfaat, sukses dengan aktivitas. Tapi semua tata kelola aktivitas ini mesti dalam lingkup ibadah, ruangnya ini. Dalam konteks ibadah kita, ini kepada Allah, tujukan karena Allah lillah ini.
Nah, harusnya begitu. Kalau kita berhasil menata aktivitas, aktivitas itu kan perbuatan. Perbuatan. Nih ya. Oh, sekali lagi ini mahal sekali. Jadi agak pelan-pelan, fokus baik-baik. Lihat ya. Kalau kita berhasil menata aktivitas, aktivitas itu kan pekerjaan, perbuatan. Ya, bahasa Arabnya amal namanya. Amal. Jadi kita bangun tidur sudah beramal, sudah berbuat, beraktivitas. Bangun, ya kan? Udah duduk dulu, menghapus bekas ngantuk, ya pergi ke toilet misalnya, ya kan? Macam-macam sampai berwudu dan seterusnya, sampai bekerja terus dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu amal. Kalau amal ini kita kelola, kita tata, ya, dalam rangka mewujudkan khalifah di muka bumi ini dan diniatkan sebagai ibadah, ya kan? Maka perbuatan yang dimaksud ini disetujui oleh Allah, diridhai, dibenarkan oleh Allah. Ya, disebut baik oleh Allah. Perbuatan yang dibenarkan, disebut baik oleh Allah, diridhai Allah, disebut saleh namanya. Seperti pernah saya sebutkan dulu. Maka dari sini muncul kemudian apa yang dinamakan dengan amal saleh. Pelan-pelan ya. Nah ini, amal saleh. Jadi seharusnya semua kegiatan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu wujudnya harus berupa amal saleh. Spiritnya adalah ibadah. Gitu. Jadi kalau semua kegiatan perbuatan jadi ibadah, ini jadi amal saleh. Sifatnya nanti disebut dengan ihsan namanya. Ya. Semua sifat amal saleh yang menjadikan seluruh kegiatan sebagai ibadah disebut ihsan namanya. Ini. Ya. Masih ingat di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat beliau mengisahkan Nabi saat dikonfirmasi oleh malaikat Jibril tentang pokok ajaran-ajaran itu kan, dan ditanya tentang ihsan kan. Ya, kalau kita baca hadisnya panjang dari awal. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi as-sa'ari kan la yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Dijawab oleh Nabi, qala sadaqta. Ya fa'ajibna yas'alu fayusaddiquhu. Bertanya anil iman, kemudian bertanya anil apa? Ihsan. Ketika dia bertanya mal ihsan, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Al ihsanu an ta'budallaha. Ini. Ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini personal sekali, personal sekali. Jadi kalau ini kan semua Allah berfirman kepada semua makhluk tanpa kecuali, semua manusia, ya kan? Kalau dalam konteks manusia yang kita keluarkan, semua tanpa kecuali terikat oleh itu. Lalu Nabi menegaskan itu pada setiap personalnya untuk menguatkan. Ya. Kata Nabi, "Anta budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ya kan? Engkau menjadikan aktivitasmu, perhatikan cara menerjemahkannya. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah. Dan engkau merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Walaupun engkau tak mampu, belum mampu melihatnya. Itu terjemah yang enak gitu ya, yang kita dapatkan itu. Engkau menjadikan aktivitasmu itu, kau kreasikan sebagai ibadah kepada Allah. Dan kau merasakan dilihat, diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita merasa sedang bekerja, dilihat, diawasi oleh Allah, akan sempurna pekerjaan kita. Nggak akan bergeser yang menjadi maksiat. Nggak ada orang mencuri. Saat mencuri dia merasa dilihat oleh Allah. Ya. Dia merasa diawasi. Ya ada CCTV aja dia nggak berani, apalagi dia merasakan. Ya, dan merasakan pada jiwanya kalau melakukan ini hukumannya gitu. Ya, itulah manfaatnya ihsan. Itu ihsan. Jadi sifat yang melekatkan aktivitas kita menjadi ibadah dan berbentuk amal soleh sifatnya ihsan. Orangnya disebut muhsin. Ya, nanti di akhirat akan diapresiasi orang muhsin ini. Ya, setidaknya paling minimal nanti ada berkehidupan di tempat terindah di surganya, di taman surga. Taman surga. Ya, ini Masya Allah. Itu di Quran surah ke-51. Kembali ke sini malah. Ke Ad-Dariyat. Quran surah 51. Di ayat ke-15 ya, sampai 23 itu. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ya, kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya kan? Dan seterusnya. Ini menarik sekali. Nah, apa kaitan dengan apa yang akan kita teruskan, kita kaji ini? Ya, yuk kita
urutkan dulu ya. Manusia dicipta, Allah sang pencipta Khalik, Allah menciptakan khalaqa, Allah berfirman khalaqtu. Ya. Misi dari penciptaan ini adalah khalifah di muka bumi. Tujuan dari ini ditujukan untuk ibadah. Jika perbuatan ini tata kelolanya dijadikan sebagai ibadah, maka berbentuk perbuatan ini amal menjadi saleh. Sifatnya disebut dengan apa? Ihsan. Sampai sini kan tadi? Sampai sini ya? Nah, agar setiap perbuatan itu menjadi amal saleh dan memiliki sifat ihsan, maka ditanamkanlah generator dalam jiwa kita itu. Ditanamkanlah cahaya, penggerak. Ya, sinyal-sinyal yang mengarahkan, membimbing tubuh kita itu supaya jadi ibadah nih. Ya, tangan bergerak ibadah, kaki melangkah ibadah, mata menatap ibadah. Nah, penggeraknya itu untuk menjadikan perbuatan ini menjadi saleh, ya, inti, nuat, ya inti sesuatu dalam jiwa kita yang ditanamkan, memberikan cahaya, transmisi sinyal ke semua bagian tubuh untuk menggerakkan dan jadi amal saleh, itu disebut iman namanya. Singkatnya demikian. Ya. Iman ini nanti yang saya sebutkan kemarin berada dalam jiwa takwa. Ya. Takwa ini yang ada di dalam nafas. Wah, ini enak sekali. Saya tuh kalau udah begini suka pengen belajar lagi gitu, kayak kimia, fisika. Saya senang gitu. Saya senang kimia, fisika. Sekali biasanya kalau libur-libur begini suka ke toko buku, cari buku-buku terbaru itu, baca dan seterusnya. Ya, banyak yang bagus-bagus. Dulu ada Martin Kanginan, terus ada Ustadz Irfan Ansori di kimia, bagus sekali itu kita ngelihatnya. Ya, terus siapa lagi ada yang di fisikanya itu? Pak Yohanes Surya itu bagus juga tuh, masya Allah ya, nerangkan itu ya. Saya senang baca itu, jadi karena selalu melihat kesesuaian antara fisika dengan metafisik. Kalau metafisik kita tarik konsepsi ad-din ya, dari bab gaya di kimia tentang atom itu kan inti juga ya, inti nuat, disebutnya dalam bahasa Arab nuat ya. Di nuat itu ada niat. Nanti kalau kita ngaji ini nyambung. Dulu saat saya di pesantren, saya masih bisa mengakses karya-karya ulama kita dulu, karena nggak lepas itu karya-karya yang kita sebut tentang sekarang fisika, matematika, dan sebagainya. Itu banyak sekali teori-teori yang dihasilkan sekarang dari perenungan, riset-riset ulama kita di masa lalu. Dan itu sumbernya dari Al-Quran. Makanya ada kesesuaian. Saya dulu masih bisa mengakses ketika belajar fisika, ayatnya ini. Kimia, ayatnya ini. Dan seterusnya gitu. Nah, ini yang kalau kita hadirkan kembali, wah itu indah itu. Ya, ini yang kami susun di Sekolah Akhyar International Islamic School itu, ya, kurikulum itu. Sehingga ada sinergitas, keterpaduan antara belajar dalam Al-Quran, kurikulum Quran, hadis, dengan hal yang akan kita jalani dalam kehidupan. Ya, sedikit nostalgia sedikit ya. Nah, ini generatornya ini. Ada dalam jiwa, di nafas. Ini sumber kehidupan kan, nafas itu roh kita di sini. Jiwa takwanya, ya kan? Ini protonnya nih, elektronnya support ke sini. Jadi kalau elektron fujurnya dipakai berdiri sendiri, bahaya tuh. Jadi negatif gitu kan. Nah, tapi kalau dia proton dengan elektron ketemu, ini kan takwa dengan fujur tuh. Ini fujurnya nih. Kalau ini ketemu, ya jadi cahaya. Baterai kan ada kutub positif, kutub negatif. Gitu kan? Kalau pasangannya serupa, jadi cahaya. Tapi kalau negatif berdiri sendiri, kesetrum. Yang hebat ya. Nah, jadi kita harus optimalkan ini nih. Ditutup dulu supaya nggak lompat kemana-mana. Ya, ini yang kita maksimalkan. Nah, cahaya ini, inti ini nuat disebutnya. Ya, makanya segala yang bersumber dari sini disebut niat. Niat, bentuk jama ini. Ya, dalam bahasa Arab disebut nuat, inti sesuatu. Segala yang bersumber dari sini disebut niat. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, jadi ini supportnya ke sini. Kalau ini bisa kita jadikan teman-teman sekalian, ini support ke sini terus, maka semua perbuatan jadi soleh. Karena itu sering saya katakan kan, kalau kita baca Al-Quran, seringkali kita diingatkan tentang fungsi tubuh kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki yang dibuka dengan kalimat iman. Dan selanjutnya aktivitasnya. Ya, aktivitasnya. Mata mau melihat, imannya dulu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Imannya dulu. Baru mata. Ya ayyuhalladzina amanu, baru lisannya. La yasar qaumin qaum. Demikian di hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, imannya dulu. Falyaqul khaira aw liyasmut. Imannya dulu. Supaya apa? Supaya perbuatan itu punya nilai di sisi Allah, jadi ibadah, jadi saleh. Nah,
tata kelola aktivitas ini sebagai khalifah di bumi yang dijadikan untuk ibadah sehingga menghasilkan amal saleh, disupportkan oleh Allah dengan jiwa iman di dalam jiwanya itu, support imannya itu diberikan batas. Setiap misi kan ada batas sampai itu complete gitu kan, ya selesai gitu kan. Ya, kita harus jadikan setiap misi itu mission impossible, ya. Dibacanya impossible. Jadi bukan impossible tapi impossible. Kita harus memungkinkan itu jadi kita selesaikan, ya. Setelah komplit selesai kan kita laporan. Makanya itu fitrah. Setiap misi tugas itu fitrahnya punya waktu tertentu. Nggak bisa nggak ada batas. Ada batasnya. Anda bekerja ada batasnya. Purna selesai. Setiap mengerjakan sesuatu dievaluasi. Itu kan bawaan fitrah kehidupan. Jadi Allah tuh miniasikan ya tentang konsepsi kehidupan kita sampai dengan pulang, dan ini nyata sifatnya dalam kehidupan dunia kita. Sebagaimana Anda dinilai, nilai itu kan hisab, dinilai itu dihisab, dicek. Anda pun akan dihisab di akhirat. Nah, ini yang sesungguhnya. Ya, jadi ini misi yang kita bawa di sini. Diberikan batas oleh Allah semua yang berkehidupan dengan nama ajal namanya. Ajal. Semua yang berkehidupan disebut umat namanya. Semua umat itu ada ajalnya. Berganti umat, ajal, ajal, ajal. Karena itu kita berkisah tentang umat di masa lalu. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Demikian di Al-Baqarah ayat 134 itu. Dan ditegaskan kembali di ayat 141 ya kan? Ya. Nah, ini umat namanya. Ada yang lalu kita kisahkan jadi inspirasi untuk menata kegiatan kita supaya kalau baik teruskan, kalau salah jangan lakukan. Ini Fir'aun salah, jangan tiru. Ini Musa soleh, ikuti. Jelas ya? Umat. Setiap umat ada batasnya. Karena itu selesai kehidupan. Ini yang dimaksud Quran surah ke-7. Ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ataw wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu punya batas berkehidupan. Bila tiba batasnya, waktunya, maka tidak bisa dia dimajukan, tidak pula dimundurkan. Pas, sesuai dengan kadarnya. Walladzi qaddara fahada. Ya kan? Nah, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Fokus ya. Untuk mengisi ini, ajal ini, sampai berakhir kehidupan kita, ya, berakhir waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kepada kita detil-detil waktu ini untuk diisi beraktivitas. Jadi kalau kita katakan di pulsa itu kuotanya gitu kan. Kalau di kehidupan batasnya ajalnya. Nah, untuk mengisi ajal ini, kuota kehidupan ini dalam bahasa orang sekarang, kan, maka diberikan detil-detil waktu yang bisa diisi untuk beraktivitas. Ya, sehari 24 jam, 1 jam 60 menit, setiap menit 60 detik. Itu diberikan peluangnya sampai ajal tiba. Kita isi itu untuk menata aktivitas jadi amal soleh dengan dorongan iman. Nah, waktu yang diberikan detilnya oleh Allah kepada kita untuk dimanfaatkan menata aktivitas menjadi amal soleh itu disebut asrun namanya. Asrun. Jadi ada ajal, ada asr. Jadi konsepsinya setiap insan akan beraktivitas. Dalam detil aktivitasnya diberikan asrun. Waktu yang mengiringi aktivitas. Dikreasikan dengan aktivitas. Dia harus mengkreasikan aktivitasnya ini menjadi amal soleh. Dengan mengaktifkan ini. Sinyal iman dalam tubuhnya. Maka menjadilah ini ibadah. Kalau nggak dia aktifkan ini, maka tidak menjadi amal soleh. Amal aja, perbuatan aja. Kalau nggak pakai iman, ya amal. Udah, perbuatan, nggak ada solehnya. Maka nggak jadi ibadah. Kalau nggak jadi ibadah, berarti bergeser dari tujuan hidup. Kalau bergeser, berarti rugi. Kan? Rugi, kenapa? Karena ketika mempertanggungjawabkan, dia nggak dapat apa-apa. Habaan manthura. Ya, hilang. Karena tujuannya ini, kalau Anda kerja, nggak mencapai tujuan, nggak sesuai perintah, nggak sesuai target, keluar bergeser, ya Anda ditolak kan oleh pimpinan. Kan? Nggak masuk kualifikasi. Sama. Ini diberikan ini, asrun diberikan, dikelola oleh insan, tata aktivitas, dorong iman, jadi ini. Kalau enggak, rugi. Rugi itu bahasa Arabnya khasira. 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 Yakhsaru khusrun. Khusrun. Sigal mubalaghahnya superlatifnya khusran.
Jelas? Nah, ini yang wajib kita share supaya kita berhasil. Jadi dunianya sukses, jadi apapun. Jadi diplomat, birokrat, pejabat, di militer, dengan harta benda, pebisnis yang sukses, unggul, jadi pengajar, arsitek, pokoknya semua yang baik-baik, sukses. Ini wajib kita share. Yang benar tuh pola hidup tuh begini, ini yang benar. Ya karena bersumber dari Allah, ini yang hak, kebenaran yang hak. Yang hak, yang mutlak. Ya. Ya harus kita share. Ya, men-share sesuatu dengan tegas, dengan kuat, dengan lugas, ya itu berasal dari kata wasiat asal katanya. Kalau kita ingin mengatakan kita saling share ini ya, kebenaran mutlak ini saling share ya, saling share sampaikan dengan kuat, dengan baik dan sebagainya, itu bahasa Arabnya disebut dengan tawasa, ya tawasa, tawasau. Jamaknya tawasau. Ya, jadi yang hak ini yang harus kita saling share. Ya, berikan kepada teman-teman yang lain, sampaikan. Jangan sampai nggak ibadah, jangan sampai nggak soleh, jangan sampai nggak beriman. Ya, atau misalnya mengaku beriman tapi nggak bermanfaat tutur katanya, perilakunya, malas-malas dalam bekerja, share. Ini aja kita sabar jalani sampai ajal tiba. Begitu ajal tiba selesai. Sabar aja. Ya, sampaikan pada teman-teman, sabar, ya. Sabar, as-sabr. Yuk kita sabar, lelah gak apa-apa, semua orang lelah kok. Yang ngejar dunia aja lelah, apalagi pengen akhirat. Lelah itu biasa. Ya semua kita lelah, nanti kalau udah selesai nggak lelah lagi. Ini kan tugas namanya. Ada waktunya istirahat. Ya, ini yang kita kumpulkan dalam esensinya ini, kita kumpulkan dalam hidup. Ya kan? Kreasikan aktivitas sebagai khalifah di bumi, gitu kan? Allah berikan waktu asron, jadikan ini sebagai amal soleh, supportnya iman. Kalau enggak, rugi kita, khusr. Maka share sebaik-baiknya. Ini hak, tawasau, hak. Sabar dalam jalannya, sabar. Ini semua Allah turunkan satu surah saja. Yang singkat, padat, kita banyak hafal. Dan menjadi surah terfavorit juga. Selain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, surah 103. Langsung namanya dengan Al-Asr. Suratul Asr. Coba lihat isi surah Al-Asr. Ini semua isinya. Dan Allah bersumpah dengan ini. Allah itu nggak perlu bersumpah kalau sudah menyampaikan firman. Ya ini dalam kita ya, memahaminya gitu, untuk menguatkan diri kita. Ya sebetulnya Allah itu kalau sudah berfirman pasti nyata. Tapi kalau Allah bersumpah, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Ya, untuk memberikan kekuatan. Sumpah itu kan menguatkan sesuatu. Kalau menguatkan berarti ada yang ragu. Kalau nggak ragu, lalai. Ya, lalai, bergeser. Dianggap biasa. Karena itu ditegaskan oleh Allah. Bersumpah. Dan sumpahnya menggunakan wawu kasam. Wawu kasam, wal asr. Huruf wawu itu dalam bahasa Arab diantara fungsinya kalau berada di awal kalimat itu berfungsi untuk menghadirkan sebuah sumpah yang menekankan dengan kuat. Saya katakan tadi, sebetulnya ya kalau dalam sudut pandang kita tuh yang benar, kalau kita berpikirnya benar, kalau kita imannya kuat, sadar gitu kan, tanpa bersumpah pun harus kita ikuti. Tapi kalau Allah bersumpah, wah betul-betul kita harus fokus luar biasa, harus khawatir kalau nggak benar-benar, serius nih. Allah sudah bersumpah, harus takut kita kalau melanggar sumpah yang Allah telah tetapkan ini. Ya, kita aja melanggar sumpah diri kita, merasa bersalah. Bagaimana kita melanggar Allah yang telah bersumpah? Ini sangat berbahaya. Ya. Wal asr. Aku bersumpah kata Allah demi detil waktu. Ya aku berikan kepada manusia kesempatannya untuk dikelola dalam beraktivitas sebagai khalifah di bumi. Karena itu setelah itu Allah mengatakan apa? Allah berfirman, innal insan. Ini. Sungguh, setiap manusia itu. Ya, awas, alif lamnya istighraq tuh. Mencakup semua tanpa kecuali. Tapi ditunjuk secara personal. Semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Ya, termasuk status sosial, strata sosial. Semuanya tercakup. Semua manusia itu. Lafi, ingat, lafi, la. Ini ada li tadi, ini ada la. Kalau lam, ada harakat fathah di atasnya. Ini umumnya menunjuk kepada taukid kalau dia berdiri sendiri. Ada nanti milkiyah, ada juga mulkiyah, seperti halnya li. Ya, tapi di antara fungsi utamanya taukid. La fi khusr. Allah bisa mengatakan fi khusrin. Ya, tapi ketika menggunakan la, ini memberikan kesan serius, gak main-main. Sungguh, setiap manusia yang beraktivitas itu la fi khusr.
Kata Allah, saya tegaskan ya, lafi khusr, berpotensi khusr, ini mengalami kerugian. Aku berikan waktu, ya, dia tata aktivitasnya, tapi kalau dia natanya nggak sesuai petunjukku, kata Allah, berpotensi rugi. Illa, kecuali, nah, kembali ke sini. Siapa? Alladzina amanu, imannya disebutkan, ini. Illa alladzina amanu, ini dia nih. Kecuali semua manusia ini yang beraktivitas ini, ya, maka disebutkan alladzina 1080 kali disebutkan dalam Al-Qur'an, mencakup semua. Ismun mausul tapi menunjuk kepada keseluruhan, konjungsi yang menunjukkan kepada semua tanpa kecuali. Kecuali semua manusia itu amanu, mengaktifkan sinyal imannya, beriman. Aktifkan ini supaya nggak rugi. Karena apa? Ini yang menjadikan sinyal-sinyal perbuatan itu tercakup dalam frame ibadah ke sini. Kalau enggak, bahaya. Bergeser dari fitrah kehidupan. Illal ladzina amanu, kalau sudah diaktifkan sinyalnya, dia beriman, wa amilus shalihat. Maka iman akan otomatis membimbing perbuatan jadi saleh. Ya, maka diutuslah nanti Rasulullah Nabi untuk memberikan bimbingan penguatan iman. Supaya apa? Supaya menunjukkan perbuatan jadi ibadah. Ya. Dalam bentuk apa misalnya? Nanti ada dalam bentuk doa-doa supaya iman kuat nanti. Kan yang disentuh lewat doa itu imannya, bukan fisiknya. Ya, karena itu semua aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi melekat doa di dalamnya. Bapak Ibu nggak percaya silahkan cek. Dan itu cuma di Islam. Dan ini bukan ngarang-ngarang. Semuanya terpacu ya pada konsepsi ini, menguatkan iman, dan bersumber, semua doa itu bersumber dari petunjuk Rasulullah SAW, yang mengarahnya semua ke sini, Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya jadi ibadah. Silakan Anda cek. Bangun tidur, ada doanya? Ada. Yang ngajarin siapa? Rasul. Dan kita bisa lacak. Itu terkodifikasikan. Dan itu bisa dilacak transmisinya, sampai ketemu. Dan nggak ada satupun di muka bumi ini yang menerangkan satu ajaran, dari mulai ajaran pertama, orang pertama yang menuturkan, membimbing, sampai setiap generasi itu ada jalurnya. Dan bisa diteliti. Dan ada kitabnya. Ya, ada referensi. Dan itu otentik. Validitasnya bisa dipastikan gitu. Ya, silakan bisa diriset. Anda bisa tahu ini orangnya siapa, lahir di mana, berkehidupan kapan, bagaimana perilakunya. Itu Masya Allah. Ya. Muncul semua. Ini hadis kita bisa lacak. Bangun tidur. Temukan di hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1367. Yang menerima dari Nabi, bahkan menyaksikan langsung, terbimbing gitu kan. Ada namanya Abdullah bin Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nginapnya di mana waktu itu? Kan ini bangun tidur pasti malam. Disebutkan kisahnya, nginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Jarak rumahnya kan nggak terlalu jauh tuh. Jadi kalau satu saat umrah kita tunjukkan tuh. Ya, sampai melihat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza staiqadha min naumihi, kata beliau, bima makna jika bangun dari tidurnya, fajalasa, duduk dulu sebentar. Wa masaha biyadi min athari naumi, menghapus sebagian dari bekas ngantuk di matanya itu, ya, dihapuskan dengan tangan yang diduga bersih. Ya, kemudian beliau membacakan khawatimah surah Ali Imran, membacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran di penutupnya, lalu dikuatkan di Al-Bukhari, ya, hadis riwayat siapa? Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah, membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini yang kita bacakan, menguatkan ini, mengaktifkan sinyal ini. Supaya dengan doa itu dibimbing berperilaku. Ya, jadi doa itu bukan kebutuhan fisik, tapi kebutuhan iman, yang dengan imannya itu mendapat kebutuhan, sinyal kuat, dibimbinglah fisik itu berperilaku. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, aku bersyukur. Alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah memberikan aku kesempatan sesuai dengan ajal, ya Allah, aku masih hidup. Padahal bisa engkau wafatkan aku tadi dalam tidur tadi. Wa ilaihin nusyur, aku berjanji ya Allah, aku akan menata aktivitas di hari ini lebih baik dari sebelumnya untuk bekal pulang. Wa ilaihin nusyur. Nusyur itu menyebar untuk kembali. Ya, jadi aku akan beraktivitas untuk mencari bekal pulang. Jadi kalau pulang udah punya bekal. Maka fisik dibimbing dengan kalimat itu. Cuma pada umumnya sekarang doa itu umumnya hanya di lafaz saja, nggak nyampe ke sini. Di mulut nggak nyampe ke hati. Kalah sama cinta, dari mata turun ke hati, gitu kan? Harusnya doa itu dari lisan turun ke hati, ke iman sini. Kalau udah turun ke iman, udah nyampe tuh ke jawarih. Itu konsepsinya. Makan ada doanya nggak? Ada. Berpakaian ada doanya? Ada. Maaf ya, urusan kita ke toilet pun itu masih ada doa. Antara masuk dan keluar tuh bisa beda. Ini yang diaktifkan. Supaya nggak ada satu detik pun kecuali jadi amal soleh.
Saya belum hafal Ustaz. Belajar. Belum bisa akses semua. Oh, ada tipsnya. Langsung dari Nabi. Bacaannya sederhana. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin. Setiap perbuatan yang baik itu. La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Bila tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Nih, belum hafal itu, singkatnya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini dia. Ini kuncinya. Fahuwa abtar. Maka terputus akta. Terputus dari konsepsi ibadah, nggak dapat bekal untuk pulang, nggak ada pahala. Karena ibadah kan dapat hasanah, hasanah dapat ajrun, ajrun dapat rahmah, rahmah jadi berkah, jadi surga. Imma berkah dunia atau jannah akhirah. Paham ya? Nah ini teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, nggak tahu doanya apa. Petunjuk dari nabinya belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah lah, bismillah. Ya? Ini aktivitas kita yang harus kita lakukan. Nah, ini yang kita bawa dalam berkehidupan. Ini yang kita share. Ini kan mutlak kebenarannya. Mutlak kebenaran hak. Di-share, sampaikan, wasiatkan dengan kuat. Watawasau bil haq. Jalani dengan sabar sampai wafat. Watawasau bis sabar. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Ya, watawasau bil haq. Watawasau bis sabar. Ini yang kita jalani. Kalau kita bisa menjalani ini, maka semua kegiatan kita memanfaatkan waktu itu semua maslahat, manfaat, sukses. Sifat kegiatan yang diisi dengan nilai-nilai ini, maka diambillah turunan kata ini, disebut dengan umrun namanya. Diserap ke dalam istilah kita, bahasa kita dengan nama umur. Ini asalnya. Amara ya'muru. Kan Anda suka ditanya ya, saya kita. Ustaz Adi berapa umurnya? Wah, itu kalau saya sudah dapat pertanyaan begitu tuh. Suka merenung gitu kan. Umur itu kan maknanya ini. Maksudnya, sepanjang berkehidupan sampai dengan sekarang, jumlah yang Anda hitung itu, berapa Anda sudah memanfaatkan waktu yang Allah berikan supaya bermanfaat? Lisannya bermanfaat, pandangan bermanfaat, pendengaran bermanfaat, astagfirullah, kan? Kaki melangkah pada yang bermanfaat ini. Jadi jangan bangga dulu gitu kan. Kalau ditanya berapa umurnya, wah saya sih sudah banyak pengalaman, umur saya sudah 70 tahun. Pengalamannya dalam yang soleh apa yang salah? Karena itu akan dibawa pulang nanti menjadi bekal. Ya, ini yang dimaksudkan. Jadi kalau ditanya umur, itu asas manfaatnya. Ya. Makanya mentala amrohu gitu kan. Siapa yang panjang umurnya kata Nabi itu, ya, panjang umur itu bukan untuk dinyanyikan. Ya, panjang umur itu untuk dihayati, dikontemplasikan. Ya, jadi kalau Anda hayati, kontemplasikan dengan baik nih, ajal yang telah Allah berikan ada batasnya. Tapi umur ini, teman-teman sekalian, ini nggak ada batas, bisa jadi jariah. Karena umur ini asas manfaatnya. Pastikan kalaupun kita meninggalkan legasi, jejak kehidupan yang baik, manfaat yang baik, yang bisa ditiru orang, melahirkan jariah dan sebagainya. Jadi ini bisa panjang umur itu, tapi ajal tidak. Ajal itu batas waktu berkehidupan. Cara kita mengisi kehidupan yang bermanfaat disebut dengan umur. Jadi umur itu bisa panjang. Silaturahim memperpanjang umur, tapi tidak memperpanjang ajal. Ingat ya, itu perbedaan ajal dengan umur. Silaturahim memperpanjang umur, tapi tidak memperpanjang ajal. Apa memperpanjang umur itu? Walaupun Anda telah meninggal, Anda dikenang oleh sahabat Anda. Disebutkan kebaikannya, udhkuru mahasina mautakum. Nyebarlah manfaat Anda, walaupun orangnya sudah nggak ada. Itu yang dimaksudkan. Jelas ya? Nah, tapi tidak semulus seperti apa yang kita uraikan. Karena apa? Ya, karena kan ada makhluk yang sudah mengajukan proposal kepada Allah untuk membuktikan kesombongan. Dan kita sudah bahas sampai 3 episode di gara-gara makhluk ini saja. Ya, setan, ya dari asal usulnya, cara kerjanya sampai akhir tragis iblisnya itu, coba deh dicek lagi kajian itu. Nanti kalau udah masuk fikih ke ibadah, kita bahas sekalian fikih setannya. Ya, belum pernah ada ya kayaknya judul fikih setan gitu kan. Kita bisa turunkan tuh. Nah, ya karena ada pengaruh-pengaruh setan yang memanfaatkan fujur ke nafsu itu, kutub negatifnya nih, yang sebetulnya support kepada kutub positif, diminta berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, strumnya kemana-mana gitu kan. Ada ini. Ini yang menggeserkan kita dari jalur yang benar, yang taat. Ini kalau kita ikuti ini namanya taat nih. Taat.
Taat kepada siapa? Taat kepada Allah yang nyuruh kita, yang perintahkan kita. Taat kepada siapa? Taat kepada Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah kemudian untuk menerangkan ini semua kepada kita. Makanya kita mengatakan taat billah war rasul, taat billah war rasul. Ya, sami'na wa ata'na. Ya, sudah harusnya begitu orang beriman tuh. Kami dengar ya Allah, kami taati. Ya, nanti Allah berikan. Semua itu diberikan apresiasi. Puncaknya kan surganya itu. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Harusnya begitu. Orang yang mampu mengerjakan ini semua karena taat pada Allah dan Rasul, nanti di akhirat akan apresiasi tertinggi, dengan apresiasi tertinggi. Dikumpulkan di surga dengan para nabi, para rasul-rasul, orang saleh, siddiqin, syuhada. Dan kalau bisa, kata Al-Quran itu diisyaratkan, cari teman-teman yang begitu saat di dunia. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman terbaik. Ya. Jadi kalau kita beraktivitas di dunia ini, cari teman yang bisa mengantarkan kita kepada ini. Yang nunjukkan kepada kita semua perbuatan itu jadi ibadah. Itu teman terbaik. Yang membimbing kita pada ketaatan. Pada Allah, pada Rasul dan sebagainya. Ini teman terbaik itu. Jaga aja sampai meninggal. Nah, cuma kita punya tantangan ini. Alih-alih kita taat, ya, digeser oleh ini menjadi maksiat. Nih. Setiap waktu berganti, harusnya 24 jam jadi ibadah. Maka ini coba mereduksi, mengambil nih. Ya, mengkorup ini, dikorupsi ini sama setan nih, coba diambil. Ya kan? Mula-mula ambil dulu 1 menit, 24 jam, 59 menit, 1 menitnya nggak ada manfaat. Ya kan? Diambil 1 jam, tinggal 23 jam. Lama-lama diambil. Yang paling bahaya, kalau imannya diambil, 24 jamnya rugi. Karena dasarnya ini, mau berbuat baik apapun tetap nggak akan soleh kalau nggak ada iman. Mau bangun jembatan, semua bisa ngakses. Tapi kalau nggak ada iman, habaan manthura. Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, amal aja nggak ada solehnya. Faja'alnahu habaan manthura. Kalau niatnya cuma dunia, nggak ada iman, kami balas di dunia, kata Allah. Karena niatnya dunia, bukan untuk pulang. Tapi saat pulang, nggak ada apapun, kecuali debu-debu yang berterbangan, nggak ada nilainya. Jelas ya? Ini paling rugi kalau 24 jamnya hilang. Ini. Makanya hati-hati. Hati-hati kepada godaan-godaan, ajakan-ajakan yang bisa meruntuhkan kerugian total, ngambil imannya sekaligus. Bukan mengikis amal solehnya, tapi menghilangkan imannya. Hati-hati, itu yang sekarang mulai banyak tuh dengan kemasan-kemasan yang terlihatnya bagus gitu, wah dan sebagainya. Tapi ini pendangkalan kepada iman. Bukan cuma pendangkalan, penghilangan. Ini bahaya. Di syirik itu sudah bermetamorfosa ya, dengan casing yang terus berkembang. Ya, makanya hati-hati, saya sering katakan teman-teman sekalian, ya, kalau ada sesuatu yang menyimpang tuh jangan dibagus-bagusin. Semakin bagus kata-katanya, semakin dianggap benar. Semakin jadi tantangan. Ya, harusnya ini hambatan. Kenapa jadi tantangan? Di hukum Ohm itu kan, kalau di fisika ada hukum Ohm, di listrik itu kan hambatan, bukan tantangan. Ya. Ini menghambat kita, bukan menantang. Jadi tantangan yang di-challenge harus dikerjakan. Oh, ini hambatan. Lewatin gitu. Jadi masalah di sini. Ya. Kenapa? Karena difasilitasi. Coba lihat tuh. Zina ya zina. Zina aja. Gak usah dikemas-kemas. Jadi kupu-kupu malam. Ya, lelaki buaya, gini gitu. Jadi nyanyian, jadi macem-macem. Ya, koruptor. Ya, kalau sudah pencuri ya pencuri. Perampok ya perampok. Bilang aja perampok nih. Maling nih gitu kan. Ya kalau udah dengan kata-kata itu, ya jangan diperhalus lagi. Semakin diperhalus, ya kesannya malah menjadi sesuatu yang biasa. Ya, syirik juga begitu. Syirik ya syirik aja. Bilang syirik. Ya, ini sekarang dikemas-kemas kan. Ya namanya indah, terus akan bagus. Ya sudah Allah sampaikan sebelumnya. Di Al-Baqarah ayat 204 itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di sini aja. Enggak ada ibadahnya. Cuma jahatnya wa yushidullaha ala ma fi qalbi. Kadang-kadang bawa-bawa nama Allah padahal tujuannya ke sini. Untuk materi. Ngumpulin uang, popularitas dan sebagainya. Enggak ada tujuan ke sini tuh. Wa huwa aladul khisam, itu yang paling bahaya. Makanya dikemas tuh. Ya, ada pluralisme, liberalisme, sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan kita. Kemudian diarahkan supaya semua dianggap sama. Semua dikeluarin dari keyakinan supaya dibawa ke keyakinan dia. Itu sama sekali nggak toleran. Saya juga kadang-kadang bingung ya, orang-orang itu membawa nilai ilmiah, padahal nggak ilmiah sama sekali, nggak ada yang ilmiahnya. Ya, kita harus toleran, dia sendiri nggak toleran pada keyakinan kita.
Kita dipaksa untuk toleran pada konsep dia, sedangkan dia sendiri nggak toleran dengan kita. Aneh kan? Ya kan? Semua agama jangan merasa dirinya benar. Ya, semua ada kebenarannya. Kita dipaksa keluar dari keyakinan kita untuk ikut keyakinan dia. Dia sendiri nggak toleran dengan kita. Kalau kita belajar logika, itu kita cepat tangkap yang seperti itu tuh. Itu salahnya fatal. Ya, totally wrong itu. Ya, itu salahnya jahlun murakkab kalau dalam bahasa Arab itu, perbuatannya. Dan kita doakan sekali lagi supaya dapat hidayah, kembali pada kebaikan. Tapi itu hati-hati. Ya, syirik kontemporer itu. Ya, semua agama sama, itu syirik kontemporer. Hati-hati itu. Itu sudah disampaikan oleh Al-Quran. Ada orang-orang yang dalam berkehidupan, kalau dia berkata, tutur katanya menarik, retorikanya cantik. Ya kan? Kalimat-kalimatnya seakan bagus. Kadang dia bawa ayat-ayat. Ya, tapi semua itu diramu untuk kepentingan nafsunya aja. Wa aladul khisam itu paling bahaya. Ya, setan tuh sesetan-setannya nggak begitu gitu. Setan sesetan-setannya nggak maksa, cuman mau memberikan was-was. Ya, jadi yang paling dikhawatirkan tuh bukan manusia yang kesetanan, setan yang kemanusiaan. Itu yang paling berbahaya. Jadi ada nafsu, ada setan. Yang paling bahaya itu kalau setan sudah menunggangi nafsu. Nah di era ini ada nafsu menunggangi setan. Itu yang paling bahaya. Nah ini ngajinya harus agak dalam dikit jadi supaya dapat ke inti itu. Nah, saya mau kembali ke sini. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Alih-alih taat dibawa ke maksiat. Kita jalani ini nih. Ya. Nah ini kan detailnya nih. Kalau kita jalani teman-teman sekalian, detil ini dari siang ke malam, siang bahasa Arabnya nahar, malam bahasa Arabnya lail. Karena itu baik di siang, nahar ataupun di malam kita harus dekat dengan Allah. Ya. Maka turun nanti penjelasan dengan sumpah. Wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Ya. Jadi mau itu malam yang gelap, siang yang terang benderang, tetap jangan menjauh dari Allah. Ya kan? Baik. Kemudian terus nih ada duhanya, ada subuhnya, fajarnya dan sebagainya. Ketemu. Ini gabungan siang dengan malam disebut yaum namanya. Hari. Akumulasi hari disebut dengan usbu' namanya. Sepekan. Semua kejadian-kejadian ini yang terakumulasi setiap pekan, hari-hari jadi pekan, 4 pekan yang terakumulasi semua kejadian-kejadian yang dikenalnya. Disebut syahr namanya. Maka kita sebut dalam bahasa Indonesia itu bulan. Syahr itu bulan. Asalnya sebetulnya, ini artinya bukan bulan asalnya. Ya, syahr itu asalnya sesuatu yang dikenali, diketahui, yang masyhur. Masyhur, dalam bahasa Indonesia masyhur. Masyhur kan populer, dikenal. Ya, jadi ada dalam sebulan itu aktivitas kita yang akan dikenal dalam kehidupan. Dikenal. Ya, makanya kan kalau ditanya, kemerdekaan Indonesia bulan apa? Tuh. Kenapa disebut syahr? Karena selalu ada momen-momen yang dikenal. Ya, di keduniaan aja kita terapkan. Tapi yang harus Anda ketahui, semua pekerjaan kita dari akumulasi hari, kemudian juga akumulasi pekan, sampai sebulan itu akan dikenali oleh kita sendiri lewat catatan-catatan malaikat. Ditampakkan bahwa kita kenal semua aktivitas kita ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, taat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maksiat. Ya. Makanya kalau kita baca ngajinya itu pakai benar ini syahrun. Kenapa disebut syahrun? Bukan cuma bulan, tapi di bulan itu dikenali aktivitas kita. Kalau masuk Ramadan, apa aktivitasnya? Masuk Rajab, apa aktivitasnya? Dan puncaknya di kitab dituliskan, kita kenali kemudian. Ya, jamaknya nanti jamak qillahnya disebut dengan ashhur, jamak kasrahnya disebut dengan syuhur. Syuhurun. Ya, qillah itu hitungan singkat. Jadi kalau 1, 2, jamaknya 3, 3, 4, 5 itu masuk qillah. Kalau udah di atas 5, 7, ya, berapa lagi 9, 12 dan seterusnya itu pakai syuhur. Tunggalnya syahrun. Kalau ini diakumulasikan sepanjang kehidupan kita berganti sampai ketemu waktu ini lagi. Sekarang hari apa nih sekarang? Admin, hari apa sekarang? Biar nggak bengong. Sabtu, ya kan? Sabtu nih. Ya, taruhlah kita pakai Masehi lah, tanggal 1 ya, Januari misalnya. Ya, istilah-istilah yang dikembangkan oleh manusia mengacu pada peredaran matahari. Gitu kan? Kalau untuk menentukan hari kan matahari. Ya, kalau untuk menentukan bulan, sebulan kan pakai rembulan. Ya, pakai qamarun. Lihat baik-baik. Ini Sabtu. Ketemu Sabtu lagi dalam sepekan usbu'. Ya kan? Dalam sebulan syahrun.
Jadi pesannya apa? Pesannya, setiap kita beraktivitas dalam sepekan ini, semua aktivitas kita, semua akan dikenali, dicatat semuanya. Dan itu gunakan dengan baik supaya jadi ibadah. Ya. Karena itu nanti Allah turunkan lewat syariat yang memberikan kesan bahwa semua isi ini sehingga menjadi manfaat. Segala yang bermanfaat disebut dengan umur. Ibadah yang dilekatkan memberikan pesan supaya kegiatan bermanfaat disebut dengan umrah. Pakai tak sifatnya. Jadi kalau kita ngajinya benar, umrahnya benar, itu ada korelasi dengan umur ke sini. Makanya kenapa kita berputar tawaf 7 kali. Memberikan gambaran, jangan sampai keliling-keliling di bumi, aktivitas cuma putar-putar aja. Zikirnya mana? Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itunya mana? Makanya kenapa doanya nggak cepat terkabul? Karena ininya kosong. Ya kan? Jangan sampai saat berputar itu melihat peluang, saling sikut, ya, saling menyingkirkan, menyungkurkan. Ada peluang hajar aswad, pengen cium, pengen dapatkan sesuatu, saling sikut, saling dorong, saling hancurkan. Ya, katanya ibadah, kok menyakiti orang lain? Setelah itu sa'i itu bukan lari-lari kecil. Asalnya itu berusaha dengan sungguh-sungguh, sa'a yas'a. Saking sungguh-sungguhnya pengen cepat-cepat, jalan cepat, lari-lari kecil. Ya kan? Dimulai dari sofa, kebersihan, dari kata tasfiyah. Bening, bersih. Ya, mengarahkan sesuatu, berharap tawakal kepada Allah. Kalau semua bergantung kepada Allah, berada di atas bukit, setengah kesuksesan diraih. Tapi tetap harus ikhtiar. Ikhtiar itu kadang naik turun. Anda bekerja itu nggak selamanya di atas. Kadang-kadang punya modal, jatuh turun dulu. Ada peluang, kejar cepat, walaupun cuma fata morgana. Ya, untuk mendapatkan apa? Puncak yang ingin diraih. Puncak kesuksesan yang ingin diraih disebut dengan marwah namanya. Tapi kalau ada di puncak, jangan merasa bahwa itu akan abadi. Boleh jadi akan ada ujian-ujian. Mungkin turun lagi, jalan lagi. Orang yang sudah terbiasa mengatasi itu semua akan stabil dia. Karena itu setelah itu tahallul dia. Senang, tenang, pikirannya nggak banyak, dicukur dan sebagainya. Itu tuh konsepnya ke sini. Singkatnya begitu. Singkatnya begitu. Nah, ini kalau diakumulasikan teman-teman sekalian. Diakumulasikan. Sampai ketemu ini lagi, diakumulasi syahr ini. Berapa akumulasinya? 12. Dan cuma di Al-Quran ada keterangan. Akumulasi ini selama 12 ini menghasilkan satu kata lagi. Disebut sanah namanya. As-sanah. Jumlahnya 12. Cuma di Al-Quran ada keterangan. Ya, perputaran sanah, kita sebut dengan tahun ini, ada 12 bulan. Jumlahnya 12. Dan tepat menggunakan syuhur. Yang tadi saya jelaskan. Bentuk jama yang lebih banyak. Bukan asyur tapi syuhur. Di Quran surah 9. Ayat 36. At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Masya Allah. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum. Allahu akbar. Ya. Sungguh jumlah bilangan bulan syahr. Jamaknya syuhur. Karena ada 12. Dan ditetapkan oleh Allah dalam berkehidupan. Jadi tadi sehari 24 jam ini asrun. Akumulasinya jadi usbu', akumulasinya jadi syahrun. Dicatat, akumulasi ini jadi sanah. Ya. Awas, akumulasi jadi apa? Jadi sanah. Awas, hati-hati, hati-hati. Ya. Lihat baik-baik ke sini. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah akumulasi ini yang kita namakan dengan sana, tahun, am, kullu amin wa antum bi khair. Nama-namanya am. Am itu yang mencakup keseluruhannya, mencakup semua jenis ini. Jadi kalau am itu cakupannya keseluruhan. Detilnya disebut dengan sanah. Ya, detil aktivitasnya. Kalau ganti harokat fathah jadi kasrah, sinah, itu berarti ada kelalaian. Makanya ngantuk disebut dengan sinah namanya. Karena saat ngantuk ada lalai ya. Harusnya terjaga, ngantuk. Karena itu Allah tidak disifati dengan sinah, ngantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus menjaga semua apa yang diciptakan. Hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Aktivitasnya sana, Allah nggak punya sifat sinah. Ini nyambung semua. Kalau kita ngaji Quran tuh enak banget. Menghafal, menghafal. Nanti terapkan enak. Kalau sudah ada hafalan tuh enak. Ya, ini sinergitas ya teman-teman sekalian. Nah ini yang kita lakukan. Jadi setiap kita ketemu tahun ini, tahun berganti ketemu misalnya satu lagi, tanggal satu lagi. Harinya bisa beda. Sekarang Sabtu, ya mungkin tahun depan bisa beda. Tapi tetap tanggal 1. Ini akan balik begini aja tiap waktu. Seperti yaum, setiap hari begini, ketemu siang, ketemu malam. Ketemu siang, ketemu malam. Ya kan? Ketemu ini, ketemu ini. Ketemu ini, ketemu ini. Terus begitu aja. Ya. Ini juga sama. Nanti ketemu pekan depan lagi, pekan depan lagi. Ketemu bulan lagi. Ini ketemu tahun lagi. Gitu aja terus. Ya, terus berputar.
Nah, dalam perputaran ini tugas kita tetap menjaga ketaatan ini. Hanya kan tadi saya katakan, kadang-kadang dalam menjalani ini nggak mudah, kadang bergeser ke sini, ke maksiat, alih-alih taat maksiat. Karena itu kita harus minta kepada yang menciptakan kita, memohon. Supaya setiap ketemu awal melangkah kita, baik di tahun yang baru, ketemu lagi tanggal 1, bulan yang baru, hari yang baru, kita dikuatkan oleh Allah. Supaya istiqomah di sini, taat. Ya, supaya istiqomah. Gimana caranya? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi saya butuh 1,5 jam mukadimahnya untuk menerangkan doa ini. Yang mau saya sampaikan. Jadi saya mau bahas ini sebetulnya yang mau saya katakan sekarang ini. Cuma saya butuh 1,5 jam. Makanya saya katakan sabar dulu deh, sabar. Kalau kita paham ini, jadi enak gitu gajinya itu. Ya, paham apa yang mau kita baca. Nah, itu ternyata ada bimbingan dari Rasulullah SAW yang dipraktekkan langsung oleh para sahabat. Saya mempercepat saja. Ya, jadi setiap ketemu tahun yang baru, bulan yang baru, awal kita beraktivitas supaya istiqamah di sini, itu para sahabat sudah memviralkan kepada kita doa-doa yang biasa mereka kerjakan. Itu ada di Al-Mu'jam Al-Awsat oleh Imam At-Tabrani. Kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Sudah? Di jilid yang ke-6, tapi kalau ingin mau menyamakan, insya Allah nggak akan beda sih ya. Kalau kitab-kitab kan cetakan bisa beda. Saya sebutkan jilid misalnya, halaman itu bisa berbeda. Tapi kalau saya sebutkan rawinya, itu insya Allah sama. Yang meriwayatkannya. Ya, namanya Abdullah bin Hisham. Ya, Ibnu Zuhrah. Nah, Ibnu Zuhrah ini walaupun ada sedikit di sini detil daripada ulama, kadang-kadang disebut Uthman. Ya, kadang-kadang disebut Uthman. Ini kakeknya Zuhrah bin Ma'bad. Kadang disebut dengan nama ini, kadang Uthman. Abdullah bin Hisham bin Zuhrah bin Uthman. Ya kan? Ini Al-Qurshi At-Taimi. Al-Qurshi At-Taimi. Baik ya? Baik, nanti ini ada 9.000 lebih lah, 9.400 lebih di Mu'jam Awsat ini hadis-hadis yang transmisinya tersambungkan langsung ya ke guru-gurunya Imam At-Tabrani ke atas terus sampai diriwayatkan. Cuma nanti selektivitasnya banyak di situ. Nah, cuma nanti dicari di antara ini semua riwayatnya ini Abdullah bin Hisham bin Zuhrah bin Uthman ya Al-Qurshi At-Taimi. Beliau itu termasuk yang junior, sahabat junior di awal-awal masuk Islamnya dibawa oleh ibunya. Ya, ibunya namanya Zainab binti Humaid bin Zuhair. Zainab binti Humaid bin Zuhair. Nah, jadi waktu kecil dibawa oleh ibunya itu menghadap Nabi tapi nggak dibayat karena masih kecil. Ya, masih kecil gitu, ya. Di awal-awal masa keislaman. Nah, ini beliau ini yang memviralkan. Ya, dan disebut dalam Mu'jam Al-Awsat karya Imam At-Tabrani memviralkan ya hadis atau doa yang dibacakan oleh para sahabat-sahabat mulia itu kalau ketemu tiap awal tahun. Awal pijakan. Ya, apa doanya? Yang saya bacakan kemarin tuh. Yang di khutbah Jumat, yang di tausiah kebangsaan saya diminta ngasih tausiah itu. Saya berikan dalam bentuk video itu yang di Istiqlal di acara Republika kemarin kami sampaikan itu diminta saya sampaikan aja. Ya. Itu ada doanya. Apa doanya? Perhatikan. Dan ini kelompok sahabat, viral doanya. Kelompok sahabat ya. Allahumma. Ini ya, bawah ya, karena udah nggak ada space lagi buat nulis. Adkhilhu alaina. Nih. Nanti kita bimbing. Allahumma, saya udah pernah ajarkan dulu ya. Yang kalau kita baca Allahumma itu harus bagaimana? Beda antara ya Allah dengan Allahumma. Ya Allah standar, Allahumma ada ketawaduan, kekhusyuan. Mohon izin simak kembali bahasan kita yang di Al-Asmaul Husna supaya kita mengerti saat mengucapkan Allahumma bagaimana seharusnya iman kita bersikap. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Kemudian wassalamati wal islam. Wajiwarin minasyaitan
Ke atas ini ya. Waridwanin minar rahman. Ya. Nanti kalau mau setelah selesai di foto boleh atau di capture boleh. Tuh lihat dari mana saya mulai coba. Sampai ketemu ini. Bacanya dari mana tuh, ya? Oh, nerangin dari mana. Alhamdulillah tuh. Ingat ya, belum dicabut tuh musabaqah yang kemarin saya sampaikan. Masih tunggu besok. Nanti admin mungkin hari ini insya Allah akan menyampaikan dalam bentuk apa itu dikumpulkan. Ya. Allahumma ya Allah. Ya, kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, kan? Ketawakalan kami kepadamu. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, kita minta. Adkhilhu alaina. Ya, hadirkan awal bulan ini, awal tahun ini, awal pijakan kami beraktivitas, demikian. Hu-nya kembali bisa ke syahr, bisa ke am. Atau ke awal mabda al-khuttah. Ya, awal langkah kita berpijak. Ya Allah, mohon hadirkan awal waktu kami beraktivitas. Kalau terkait dengan tahun di tahun yang baru ini, di bulan yang baru ini, alaina kepada kami. Hadirkan ya awal waktu ini kepada kami untuk beraktivitas bil amni, dengan penuh keamanan, ketenangan, ketentraman. Karena tenang itu penting. Sholat nggak tenang nggak enak. Punya harta nggak tenang nggak enak. Saya kan selalu katakan kepada Anda untuk menjalan. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tetap, walaupun Anda milih kaya, tapi tetap kan dan tenang. Ya, walaupun nggak ada pilihan lain, tenang yang dipilih bukan kayanya. Nggak apa-apa miskin tapi tenang Ustadz. Tenang, tenangnya itu. Ya, ini ketenangan itu penting. Yang lebih luas kan kita sebut dengan bahasa kita, keamanan. Kita butuh kondisi yang aman, negara yang aman, di rumah yang aman, yang tenang, rumah tangga yang tenang, berbangsa yang tenang, bermasyarakat yang tenang, pekerjaan yang tenang, ngajar yang tenang. Kalau gurunya ngajar, muridnya berisik, nggak enak. Ya kan? Muridnya tenang, gurunya berisik juga nggak enak. Gitu kan? Tenang. Nah, tapi ketenangan itu bisa bermakna kalau ada iman. Wal iman. Ini. Nah ini kita minta ini. Supaya Allah memberikan kekuatan pada jiwa iman kita. Ini. Karena itu antara keimanan dengan keamanan itu nyambung. Ulaika lahumul amnu, kata Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang imannya meningkat kuat, kami berikan ketenangan dalam jiwanya. Keamanan. Ya, kalau mau kita terusin detil lagi, banyak panjang sih. Tapi secara singkatnya ini kan ada dalam nafas dalam qalbu. Kalau imannya kuat, qalbunya tenang. Tatmainnul qulub yang kemarin kita bahas. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu yang ibadah. Sini. Ya, kita minta kekuatan iman supaya dalam mengawali aktivitas dibimbing oleh iman terus supaya jadi amal saleh. Wassalamati, dikerjakan dalam selamat. Ya, selamat dari keburukan-keburukan, selamat dari godaan setan, provokasi kehidupan, selamat fisiknya dari musibah-musibah umum yang mungkin menimpa, ya kan? Ada berbagai musibah di alam semesta yang umum sifatnya. Di lautan, di daratan, gunung-gunung misalnya, ada erupsi, meletus dan sebagainya. Ya, kita berlindung kepada Allah supaya diberikan keselamatan dari semua itu, kebaikan supaya bisa apa? Bisa ibadah. Ibadahnya dalam memaksimalkan apa? Islam. Wassalamati wal Islam. Dengan keselamatan ini kita jaga keislaman kita. Sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan puncaknya konsisten di sini, taat. Makanya kita katakan wajiwarin minasyaitan, dan mohon jaga kami ya Allah dari provokasi setan supaya nggak bermaksiat. Ya. Karena itu para orang tua itu disyariatkan dalam Al-Qur'an termasuk dalam hadis Nabi, ketika anak baru lahir itu, bahkan sejak dalam kandungan kita berdoa. Baru lahir itu udah mohon kepada Allah, mintakan supaya nggak diganggu setan. Dari sejak awal waktu diberikan walaupun belum balik. Ya, Maryam pernah dilakukan itu. Maryam kan saat dilahirkan, ya, viral kan kisahnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy-syaithanir rajim. Dan itu Maryam ya termasuk perempuan yang berkehidupan di bumi yang nggak bisa disentuh oleh setan. Artinya setan menggoda tapi nggak bisa tembus. Ya, punya mihrab. Makanya dia ketika tumbuh memproklamirkan dirinya berperang dengan setan untuk ibadah kepada Allah saja. Ya, tempat untuk menutup ya sehingga memproklamirkan perang. Perang itu harbun, ya. Tempat yang membentengi diri sebagai proklamasi perang terhadap setan disebut mihrab. Makanya ada mihrab, tempat yang mengisolasi diri untuk ibadah. Ya, sebagai
sinyal, deklarasi kepada setan, ya aku akan melawan kamu dengan ibadah, dengan taat. Ya, makanya minta perlindungan kepada Allah. Jiwari minasyaitan, di awal waktu itu minta. Ya, dan kita sudah mendapatkan kalimatnya dibimbing langsung oleh Al-Qur'an. Dengan kalimat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca itu. Bahkan di dalam salat rakaat pertama kan kita baca sir kan sebelum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca. Ya, puncaknya apa? Supaya kalau sudah terbebas semuanya ini, Allah ridha dengan amal kita, dengan ketaatan kita. Kalau Allah nggak ridha, waduh bahaya tuh. Kita sholat, Allah nggak ridha dengan sholatnya. Ya, kita infak, Allah nggak ridha dengan infaknya. Udah lelahnya banyak itu, nggak dapat apa-apa. Ya, contoh apa misalnya infak nggak diridhoi, infak yang ria, sholat yang ria, maka disebut celaka. Bukan cuma nggak ridho, celaka. Kata Allah celaka, fawailul lil musallin. Celaka kalau sholatnya begitu. Nah itu menerjemahkannya demikian. Ya, celaka pan pakai alif lam, fawailul lil musallin. Beda cara menerjemahkannya dengan fawailu li musallin. Kalau li musallin nggak pakai alif lam, semua orang sholat celaka. Tapi pakai alif lam, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholatnya begitu. Itu ya. Jadi nggak semua orang sholat, yang sholatnya begitu. Yang bagaimana ya Allah? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai. Gimana bisa lalai? Alladzina hum yura'un. Nggak dapat ridha Allah, ria. Ya, infak ria. Habis semua, capek. Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya, diserupakan bahkan lebih rugi daripada orang-orang yang tidak beriman. Kafir. Rugi. Orang kafir nggak infak karena nggak ada iman. Ini orang beriman infak. Udah infak ngumpulin harta, infak ria, nggak dapat apa-apa. Ya, makanya kita minta di akhir waridwanin minar rahman. Dapat ridhonya Allah. Waridwanu minallahi akbar, itu yang tertingginya. Seperti di Ali Imran ayat 15 itu. Ya. Waridwanu minallah, ridwan minar rahman. Kenapa menggunakan kata rahman? Supaya kita minta ya Allah dengan rahmatmu yang luas. Supaya amalan sekecil apapun diridhoi. Yang salah-salah diperbaiki. Detil sekali kalimatnya. Tidak mengatakan waridwanu minallah, tapi minar rahman. Ya, untuk memohon, memelas dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Makanya Allah nanti balas dengan sifat syakur. Syakur itu apa di antara maknanya? Memberikan apresiasi walaupun amalannya sedikit. Memberi pahala pada yang sedikit. Ya, itu hanya sifat Allah yang bisa begitu. Anda di pekerjaan, orang kerja cuma sedikit. Ya, Anda tahan-tahan gajinya. Allah tuh kalaupun kita beramal walaupun sedikit tapi diridhai, pahalanya dilimpahkan. Ini doanya. Jadi ini bahasan spesial. Pagi ini ya mengawali tahun, jadi nggak usah aneh-aneh lah ya, nggak usah bikin kebisingan kayak kembang api macem-macem, ya karena saya bingung juga ya orang nyalain lilin buat dimatiin, buat apa kalau mau dimatiin ngapain dinyalain gitu, panjang lilin dinyalain buat dimatiin, terus kembang api dihidupin buat dimeletusin, ngapain? Karena saya bingung juga ya. Karena kita itu diberikan logika yang cerdas, akal yang sehat. Jadi sesungguhnya cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Jadi lebih baik anugerah itu kita dapatkan dan kita kelola dengan baik. Nah, ini yang mudah-mudahan kita awali dengan baik. Terima kasih untuk hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adkhilhu 'alaina bil amni wal aman wal amani wal iman was salamati wal islam wa jiwari minasy syaitan wa ridwanin minar rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ummati ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.